Berteriak-teriak di jembatan Ampera, benarkah Nassar Sungkar merasa sudah duda? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Stala Berita Pagi on the Weekend. Bebas. Bebas hidup. Berteriak-teriak di jembatan Ampera dan menyatakan dirinya sudah merasa menjadi orang yang bebas. Mengapa ia merasa sudah menjadi seorang duda di saat sidang perceraiannya belum juga digelar? Sementara itu, di lain tempat Musdalifah justru berziarah ke makam mantan suaminya Haji Nurman. Lantas bagaimanakah tanggapan Musdalifah mengenai aksi yang dilakukan oleh Nassar? Simak liputan lengkapnya hanya di Stala Berita Pagi on the Weekend. Bebas. Bebas hidup. Senang hidup saya. Nassar hadir di Tanah Sriwijaya untuk menghadiri sejumlah acara di kota yang terkenal dengan keberadaan jembatan Amperanya. Selepas itu Nassar pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi jembatan yang menjadi salah satu tempat favorit warga Palembang dan sekitarnya untuk menghabiskan malam minggu. Namun ketika Nassar sedang berada di jembatan Ampera, Nassar seolah mengeluarkan isi mulai dari menaiki titian pagar pembatas jembatan, berpuisi tentang kebebasan hidup yang kini kembali dirasakannya, hingga bolak-balik menyeberangi jalan raya yang membelah jembatan Ampera. Tak pelak aksi konyol Nassar sempat menarik perhatian warga sekitar. Para pengendara motor dan mobil pun rela berhenti demi menyaksikan aksi konyol pedangdut tersebut. Mengetahui aksinya menarik, Nassar pun kian tertantang. Dia lantas menghampiri serta berinteraksi langsung dengan warga dan para pengendara yang menepi. Dan inilah aksi konyol Nassar di tepian jembatan Ampera. Kita harus Sungai Musi. Kita ingin senang, kita harus berenang di Sungai Musi. Saya senang hidup saya. I feel free. Boleh nggak sih? I feel free ya. Air boleh. Seperti air itu macet. Gara-gara gue. Oh, sungai. Di tengah jalan. Kenapa? Halo, Pak. Halo. Saya bikin macet Palembang. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Salam. Dari Indonesia. Artinya memang butuh ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang kini kian didapatinya. Ya, pasca kisruh rumah tangganya dengan Musdalifah yang sepertinya akan segera bermuara pada gugatan cerai, Nassar merasa seperti terlahir kembali. Sejumlah tegangan yang selama ini terasa membelenggu sontak lepas begitu ia memutuskan pergi dari rumah milik sang istri. Dan selama 3 bulan terakhir ini pula komunikasi Nassar dengan istri dan anak-anaknya terputus. Tak ada lagi putus sapa atau hanya sekedar menanyakan kabar masing-masing. Perceraian antara Nassar dan Musdalifah sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Lalu benarkah Nassar memang sudah tak sabar untuk segera bercerai? Lantas adakah sosok wanita yang idam-idamkan Nassar sebagai pengganti Musdalifah? Kalau silaturahmi harus enggak. Kalau aku say hi aja, tapi maksudnya nanti saja kalau ketemu di
di pengadilan ya selesainya. Kalau untuk baik pun apa sudah tidak perlu gitu ya. Kesadaran dari masing-masing aja. Mungkin kalau posisinya aku jadi ibu juga, aku akan tengokin bapak jalan, nggak mau nginep, pulang hari apa, terserah kalian mau tengokin bapaknya, main kalian sama. Kalau aku jadi main, kalau cepat-cepat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan saya gitu ya, cepat selesai, berpisah dengan baik ya, karena baik berpisah dengan baik, menjadi saudara, menjadi teman gitu ya, itu aja. Dan aku bisa menyenangkan di tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya, aku bisa diberikan rezeki yang berlimpah untuk menyenangkan sampai orang bilang kolab buat orang tua. Di lain tempat, Musdalifah justru terlihat kian pasrah menghadapi kemelut rumah tangganya dengan Nasar yang kian meruncing. Ibu 5 anak tersebut kini lebih fokus untuk mengurus 5 buah hatinya serta bisnis peninggalan mantan suaminya. Dan menghadapi bulan Ramadan yang sudah di depan mata, Musdalifah pun menyempatkan diri untuk ziarah ke makam orang tua. Tadi aku juga ke makam ziarah ya, mudah-mudahan di acara tahun ini menambah kita untuk silaturahmi. Oke, sebisa. Saya bikin macet Palembang. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Salam dari Indonesia. Artinya memang butuh ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang kini kian didapatinya. Ya, pasca kisruh rumah tangganya dengan Musdalifah yang sepertinya akan segera bermuara pada gugatan cerai, Nasar merasa seperti terlahir kembali. Sejumlah tegangan yang selama ini terasa membelenggu sontak lepas begitu ia memutuskan pergi dari rumah milik sang istri. Dan selama 3 bulan terakhir ini pula komunikasi Nasar dengan istri dan anak-anaknya terputus. Tak ada lagi tepuk sapa atau hanya sekedar menanyakan kabar masing-masing. Perceraian antara Nasar dan Musdalifah sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. Lalu benarkah Nasar memang sudah tak sabar untuk segera bercerai? Lantas adakah sosok wanita yang diidam-idamkan Nasar sebagai pengganti Musdalifah? Kalau silaturahmi harus kalau enggak, kalau aku sehari aja, tapi maksudnya nanti saja kalau ketemu di pengadilan ya seharinya. Kalau untuk baik pun apa sudah tidak perlu gitu ya. Kesadaran dari masing-masing aja. Mungkin kalau posisinya aku jadi ibu juga, aku akan tengokin bapak jalan, nggak mau nginep, pulang hari apa, terserah kalian mau tengokin bapaknya, main kalian sama. Kalau aku jadi main, kalau cepat-cepat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan saya gitu ya, cepat selesai, berpisah dengan baik ya, karena baik berpisah dengan baik, menjadi saudara, menjadi teman gitu ya, itu aja. Dan aku bisa menyenangkan di tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya, aku bisa diberikan rezeki yang berlimpah untuk menyenangkan sampai orang bilang kolab buat orang tua. Di lain tempat, Musdalifah justru terlihat kian pasrah menghadapi kemelut rumah tangganya dengan Nasar yang kian meruncing. Ibu 5 anak tersebut kini lebih fokus untuk mengurus 5 buah hatinya serta bisnis peninggalan mantan suaminya. Dan menghadapi bulan Ramadan yang sudah di depan mata, Musdalifah pun menyempatkan diri untuk ziarah ke makam orang tua.